Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit mengenai komunikasi politik yang terjadi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Jenis-jenis komunikasi politik dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi politik digital dan komunikasi politik pers. Komunikasi politik digital. Dengan komunikasi politik digital, masyarakat negara Republik Indonesia dapat mengirim pesan dan kritik langsung kepada para tokoh politik melalui media sosial. Tujuan positif komunikasi politik digital yaitu agar pesan tersampaikan secara massal melalui media sosial yang mulai digandrungi masyarakat. Masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, kebijakan, dan juga kinerja kabinet kerja yang dipimpinnya. Komunikasi politik pers, tak hanya pejabat yang menggunakan komunikasi politik, pers pun ikut menggunakan komunikasi politik sebagai ajang informasinya agar sampai ke masyarakat secara bersamaan. Hal ini terjadi khususnya pada pers di Indonesia. Keberadaan sejarah pers di Indonesia yang berhubungan dengan adanya pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional dan kehidupan rakyat. Fungsi komunikasi politik. 1. Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kepekaan hingga menangkap dengan jelas keberadaan sesuatu yang ditimbulkan dalam dunia politik, seperti kejadian politik yang ditangkap langsung oleh komunikasi politik. 2. Komunikasi politik ini nantinya akan diperlukan dalam komunikasi internasional, hubungan internasional, maupun dalam lingkup internasional komunikasi politik. 3. Komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut yang kemudian akan menjelaskan bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. 4. Memberikan peluang untuk para praktisi mempelajarinya. Pola-pola komunikasi politik. Pertama, pola komunikasi vertikal, yaitu top down dari pemimpin kepada yang dipimpin. Kedua, pola komunikasi horizontal, yaitu antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, pola komunikasi formal, yaitu komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal. Yang keempat, pola komunikasi informal, yaitu komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Saluran ini bisa berupa lambang, gambar, kata-kata, tulisan, maupun tindakan atau visual kinetis. Tipe-tipe saluran komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi massa yang meliputi tatap muka seperti contoh pemimpin perusahaan yang memimpin rapat di depan anggota perusahaannya. Perantara seperti contoh seorang presiden yang berbicara kepada masyarakat dan disiarkan secara langsung melalui televisi dan radio. Yang kedua, komunikasi interpersonal yang dilakukan dari satu individu ke individu lain. Yang ketiga, komunikasi organisasi yang dilakukan seorang pemimpin organisasi ke anggotanya dan atau organisasi satu ke organisasi lain. Komponen sistem komunikasi politik. Yang pertama, komunikator politik berperan sebagai penyampai pesan politik. Yang kedua, pesan politik, yaitu isi atau informasi politik. Yang ketiga, saluran komunikasi politik, yaitu media atau alat komunikasi politik. Yang keempat, komunikan politik, yaitu penerima pesan atau informasi politik. Yang kelima, efek politik, yaitu dampak dari pesan politik yang disampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik. Pertama, faktor fisik atau faktor alam. Alam pun dapat mempengaruhi faktor komunikasi politik. Dengan adanya perbedaan letak geografis, dapat mempengaruhi komunikasi politik yang berbeda-beda. Seperti halnya seorang pesisir pantai yang memiliki bahasa komunikasi politik berbeda dengan seseorang yang tinggalnya di kota, apalagi lingkungan
pemerintah. Yang kedua, faktor teknologi. Ketika terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi politik pun akan mengalami perubahan juga, sehingga komunikasi politik pun akan terjadi perubahan yang lebih meningkat dari sebelumnya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Segi ekonomi pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada perkembangan politik dan kehidupan masyarakat, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran komunikasi politik juga di dalam masyarakat. Yang keempat, faktor sosiokultural. Faktor ini bisa meliputi pendidikan dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan dan budaya ini dapat mempengaruhi komunikasi politik yang kerap kali berubah sesuai dengan budaya dan pendidikan yang ada. Yang kelima, faktor politis. Dari keempat faktor di atas, sebenarnya faktor inilah yang paling mempengaruhi di antara keempat sebelumnya, karena faktor inilah yang akan membawa dampak bagi komunikasi politik. Demikian penjelasan dari kami tentang komunikasi politik yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.